Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Video kali ini akan membahas mengenai materi pada pertemuan ke-14, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Global. Apa itu pengertian manajemen SDM? Manajemen SDM adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan yang mengacu pada sikap baru, terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Definisi MSDM global. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia global, menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Karena untuk perusahaan yang sudah menerapkan manajemen SDM global ini pasti memiliki karyawan dari berbagai negara yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Keberagaman tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk manajemen sumber daya manusianya untuk dapat merangkul keberagaman tersebut dan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di berbagai negara. Tentunya dengan adanya karyawan yang berada di satu perusahaan yang berasal dari beberapa negara atau lebih dari satu negara, pasti membutuhkan sistem SDM yang juga berbeda dan hal tersebut perlu dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Misalnya perencanaannya seperti apa, trainingnya seperti apa, monitoringnya seperti apa, dan lain-lain. Jenis-jenis SDM global. Ada 3 jenis secara umum ya, jenis-jenis SDM global ini. Yang pertama ada ekspatriat, kemudian ada warga dari tuan rumah, dan yang ketiga warga dari negara ketiga. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Contohnya Singapura, Selandia Baru, Jerman, Kanada, dan Bahrain. Misalnya, perusahaan dari Amerika Serikat membuka cabangnya di Indonesia. Nah, ekspatriat ini adalah karyawan yang bekerja untuk cabang yang ada di Indonesia, namun merupakan warga negara dari Amerika Serikat atau tempat perusahaan induk dari perusahaan tersebut. Nah, kalau yang kedua adalah warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara saja. Contohnya perusahaan milik Jepang yang memiliki operasi di Amerika Serikat juga merekrut seorang manajer dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Yang ketiga, warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Misalnya, warga negara Amerika Serikat yang bekerja untuk sebuah perusahaan minyak Inggris sebagai seorang manajer di Norwegia.
ini merupakan seorang warga negara dari negara ketiga. Jadi negara asalnya si karyawan ini berbeda dengan negara tempat perusahaannya tersebut beroperasi, dan juga berbeda dengan lokasi perusahaan induk dari perusahaan tersebut. Gitu. Jadi ada 3 negara nih yang tergabung atau yang terkait dalam operasional perusahaan ini. Aktivitas-aktivitas MSDM. Manajemen sumber daya manusia merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan SDM yang efektif. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Contoh perencanaan SDM mutlak memerlukan pembelajaran yang berkesinambungan. Setiap karyawan diwajibkan untuk mengikuti training berkala yang disediakan perusahaan. Pelatihan ini bisa bersifat teknis, sesuai dengan bidang produk atau jasa yang digeluti perusahaan, dan dibawakan oleh staf internal atau prinsipal, atau bisa juga mengikuti seminar dan workshop industri. Sebenarnya perencanaan SDM ini cakupannya bisa lebih luas lagi, misalnya dengan memperhitungkan berapa sih jumlah karyawan yang dibutuhkan di suatu perusahaan, kemudian berapa jumlah karyawan yang akan pergi dari perusahaan tersebut, misalnya dengan alasan akan resign, akan cuti melahirkan, atau cuti di luar tanggungan, atau bahkan pensiun. Kemudian berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menggantikan posisi-posisi tersebut. Nah, itu juga merupakan ruang lingkup dari perencanaan SDM. Aktivitas yang kedua adalah penyusunan staf, mulai dari rekrutmen, seleksi, sampai penempatan. Contoh, proses rekrutmen dilaksanakan KJKS Damar Semarang melakukan penyusunan strategi rekrutmen untuk menentukan maksud dan tujuan dari adanya lowongan jabatan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan pelamar-pelamar yang pantas dan layak untuk menempati jabatan yang lowong tersebut. Rekrutmen itu kan intinya adalah untuk menginformasikan kepada halayak ramai bahwa karyawan tersebut sedang membutuhkan karyawan tambahan. Perusahaan tersebut sedang membutuhkan karyawan tambahan. Kemudian ketika ada lamaran yang masuk, perlu dilakukan seleksi untuk memilih dari sekian banyak pelamar mana sih yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian barulah setelah dilakukan seleksi, ketemu orang-orangnya siapa aja, baru ditentukan karyawan yang mana, menempati posisi yang mana, dan seterusnya. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah manajemen kinerja. Contoh kasus di World Corporation tentang perubahan lingkungan internal yang merubah sistem secara keseluruhan. World Corporation adalah perusahaan pensuplai kemasan metal bagi hampir seluruh perusahaan makanan dan cat di seluruh dunia. Tim manajemen memperkirakan bahwa mereka akan dapat meningkatkan kinerja pabrik dengan menerapkan proses yang lebih baik. Jadi, manajemen kinerja itu dibuat untuk dapat meningkatkan, untuk dapat membuat karyawannya itu memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Yang harapannya bisa juga meningkatkan kinerja dari perusahaan dan pencapaian tujuan dari perusahaan. Kemudian aktivitas yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Contoh program pelatihan karyawan yang bisa diterapkan secara berkala seperti kualitas SDM semakin baik, perusahaan Anda dapat maju dan berkembang. Jadi di aktivitas pelatihan dan pembangunan ini, sebenarnya bukan pembangunan, ini mungkin pengembangan ya, jadi training and development. Jadi di aktivitas ini cakupannya adalah perusahaan harus bisa menentukan adakah gap antara kebutuhan dari perusahaan dan kompetensi yang tersedia melalui karyawan-karyawan yang tergabung dalam perusahaan tersebut. Ketika memang ada gap, berarti ada yang harus ditambah, merupakan kompetensi atau skill atau keterampilan apapun dari karyawan yang tergabung dalam perusahaan tersebut. Nah, penambahan skill, knowledge, dan lain-lain tadi bisa melalui jalur training dan development. Sehingga gap tadi bisa bertemu, jadi kebutuhan perusahaan bisa disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya.
Kemudian aktivitas yang kelima adalah kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan. Contoh perusahaan menyediakan lingkungan kantor yang nyaman bagi karyawan agar bertujuan lebih semangat dalam bekerjanya. Karena kompensasi ini kan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh karyawan atas perannya, atas kinerjanya di dalam suatu perusahaan. Nah, kompensasi ini sendiri juga banyak sekali jenisnya, mulai dari gaji, kemudian insentif, kemudian tunjangan, benefit, dan masih banyak lagi bentuk kompensasi lainnya. Yang keenam adalah aktivitas hubungan industrial. Hubungan industrial ini kan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi produk yang ditawarkan perusahaan gitu, barang atau jasa ya. Nah, ini terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh dan juga pemerintah. Itu adalah 3 part atau 3 unsur yang berhubungan. Makanya disebutnya hubungan industrial. Contoh, gaji tidak dibayar utuh ribuan buruh PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero di Bandung. Nah, hal ini pasti menjadi concern dari semua pihak tadi, bahwa hak yang harusnya diberikan oleh perusahaan itu harus diterima dengan baik oleh karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di awal atau perjanjian yang berlaku di awal. Nah, tentunya pemerintah juga memiliki andil melalui beberapa peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan tersebut, yang tujuannya untuk memberikan win-win solution antara perusahaan dan juga karyawan. Perbedaan MSDM internasional dan MSDM domestik. Tugas global mencakup 4 teknik. Jadi ada 4 tugas dalam tugas global ini. Yang pertama ada tugas teknis, tugas fungsional, tugas pengembangan, dan juga tugas strategis. Tugas teknis ini adalah seseorang, karyawan dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus, kemudian dia nanti akan kembali, di mana dibutuhkan keterampilan kebudayaan tertentu untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas fungsional. Ini adalah seseorang dikirim untuk melakukan proyek atau pekerjaan besar, tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai. Dan diperlukan beberapa keterampilan antar kebudayaan. Tugas yang ketiga adalah tugas pengembangan. Seseorang dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. Yang keempat adalah tugas strategis. Ini seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis yang penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha lebih, serta pemahaman dan keterampilan antar budaya. Nah, dalam prosesnya, bagian SDM ini harus bisa memberikan gambaran yang realistis akan kehidupan, pekerjaan, dan kebudayaan kemana karyawan tersebut akan dikirim, terutama terkait dengan hukum dan bahasa yang berlaku di negara tersebut. Siklusnya itu biasanya ada 2. Yang pertama adalah ekspatriasi. Ini kondisinya adalah di mana sebuah perusahaan menyiapkan dan mengirimkan karyawan globalnya untuk melaksanakan tugas luar negerinya tadi. Nah, sebelumnya harus dilakukan pembekalan berupa orientasi dan juga pelatihan. Ini biasanya tugas kita nih sebagai orang SDM. Nah, setelah penyelesaian tugas tersebut, baru muncullah siklus kedua yang namanya repatriasi. Ini meliputi perencanaan, pelatihan, penugasan ulang karyawan global tadi ke negara asal mereka. Jadi setelah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan tadi, mereka kembali lagi dan tentunya harus ada penyesuaian kembali di perusahaan tersebut. Global Human Resources Management perlu mendapatkan perhatian karena dengan adanya NAFTA, EU, AFTA, maka arus sumber daya manusia atau perpindahan ini tidak dibatasi sepenuhnya. Sehingga harus ditingkatkan
akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi untuk menghindari kekurangan penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Nah, terkait dengan mobilitas tenaga kerja, ini banyak terjadi perpindahan orang dari satu negara ke negara lain atau dari suatu daerah disebut dengan rural ke daerah lain atau urban untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ekonomi dan juga politik. Ekonomi ini maksudnya adalah mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan pekerjaan dan bayaran yang lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kemudian kalau dari sisi politiknya biasanya disebabkan adanya perselisihan di negara asal pekerja tersebut. Staffing policy berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan, memilih individu yang memiliki keahlian tertentu, dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Jenis kebijakan tersebut adalah staffing. Ada 4 pendekatan. Ada ethnocentric approach, kemudian polycentric approach, regiocentric approach, dan juga geocentric approach. Ethnocentric approach adalah ini posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Jadi misalnya perusahaan dari Amerika Serikat memiliki cabang di Indonesia, nah tapi mereka menggunakan ethnocentric approach. Jadi artinya posisi kunci di perusahaan tersebut itu hanya boleh ditempati oleh karyawan yang berkewarganegaraan Amerika Serikat tadi. Alasannya mungkin karena adanya kurang keahlian di negara setempat atau host country, atau dalam konteks contoh kita tadi adalah Indonesia, kemudian keinginan menjaga corporate culture dan kontrol yang lebih kuat, biar budayanya tuh tetap sesuai gitu dengan budaya tempat perusahaan ini berada, induk perusahaan ini berada. Kemudian memindahkan transfer pengetahuan atau core competencies kepada mereka di operasi atau cabang luar negeri. Nah, kelemahannya adalah bisa menutup jalan atau membatasi kesempatan bagi mereka yang berkewarganegara setempat. Dalam case tadi adalah karyawan yang berkewarganegara Indonesia. Dia jadi merasa bahwa jenjang karirnya kayaknya nggak oke nih di perusahaan ini, karena mereka hanya bisa menduduki posisi-posisi tertentu saja. Kemudian produktivitas dapat menurun dan alhasil turnover karyawan meningkat. Jadi dengan adanya pemikiran bahwa jenjang karirnya tidak baik tadi, itu bisa menyebabkan produktivitas mereka menurun, adanya ketidakpuasan, akhirnya turnover meningkat karena mereka mungkin mencari peluang di perusahaan lain yang lebih menjanjikan untuk mereka. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah cultural myopia. Kegagalan perusahaan mengerti budaya setempat, juga pada implementasi marketing dan manajemennya. Nah, pendekatan yang kedua ada polycentric approach. Ini mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan. Sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Alasannya, mengurangi kesalahpahaman budaya dan biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing. Ya, karena mereka memang berdomisili di perusahaan, di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Jadi tidak ada transfer karyawan, biaya kemahalan, dan lain-lain. Kelemahannya, yang pertama, kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya. Karena tidak mungkin mendapatkan posisi di perusahaan cabang operasi negara lain gitu, karena sudah ada pembatasannya tersendiri melalui polycentric approach tadi. Kemudian kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan ekspat, mulai dari bahasa, loyalitas, nasionalisme, dan juga perbedaan budaya. Dan akan sulit berubah karena terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan, karena yang menjadi manajer perwakilan tadi adalah karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian yang ketiga adalah regiocentric approach.
memiliki warga negara regional untuk menduduki posisi baik negara asal maupun dari negara sewilayahnya. Nah, alasannya lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat, karena memang asli situ, kemudian bisa menghemat biaya karena tidak ada transfer pegawai tadi. Kelemahannya belum tentu ada kecocokan budaya. Nah, yang keempat, ini yang paling ideal, yaitu geocentric approach. Mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Jadi berdasarkan kompetensi yang dimiliki yang apakah sesuai dengan posisi yang dibutuhkan tersebut. Kelebihannya, perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya manusianya. Jadi memang yang potensial yang akan diangkat, gitu kan. Kemudian yang kedua, memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan berbagai budaya. Setiap karyawan yang bergabung itu bisa merasa memiliki potensi, memiliki peluang untuk bisa bekerja di luar negara asalnya. Kemudian meningkatkan respon lokal, tentu mereka merasa memiliki jenjang karir karena tidak ada pembatasan. Kemudian the best person for the job, karena penempatannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan tersebut. Dan budaya dan norma yang dimiliki lebih kuat dan konsisten. Kelemahannya, kompleksitas kebijakan pekerja asing. Karena keberagamannya sangat kuat, otomatis perlu ada kebijakan-kebijakan yang dapat diadaptasikan dari berbagai budaya yang tergabung dalam perusahaan tersebut. Kelemahan yang kedua adalah mahal, karena mereka bisa lintas negara tadi, jadi harus banyak training, harus ada relokasi, dan juga kompensasi dari perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan karyawan. Bekerja dengan selamat lebih diutamakan dari produksi. Berdasarkan hal ini dan sejalan dengan manajemen modern, maka hal berikut dijadikan sasaran setiap kegiatan. Yang pertama, pemeliharaan kondisi yang aman dan sehat. Taat asas dengan setiap prosedur operasional yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit. Setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. Meningkatkan kegairahan dan keserasian kerja dan partisipasi kerja. Setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Apabila perusahaan mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, maka perusahaan akan semakin efektif, karena akan timbul kepuasan kerja, kemudian akan meningkatkan kontribusi karyawan tersebut dalam perusahaan, yang alhasil mereka jadi lebih produktif, kinerjanya lebih baik, kemudian berdampak kepada kinerja perusahaan, dan tentunya berdampak pula terhadap potensi pencapaian tujuan dari perusahaan. Menurut Schuller, peningkatan terhadap hal ini dapat meningkatkan outcome sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang, terutama untuk alasan sakit. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen karena merasa puas. Yang ketiga, menurunkan biaya-biaya asuransi dan kesehatan. Yang keempat, tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dan meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan terhadap perusahaannya. Yang keenam, rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara substansial. Masih menurut Schuller, sumber dan strategi untuk meningkatkan keselamatan kesehatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah tabel sumber dan strategi peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sisi kiri ada beberapa sumber bahaya
mulai dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja sosio-psikologis. Kemudian bagaimana strategi yang menurut sekuler tepat untuk dilakukan. Misalnya kalau dari lingkungan kerja fisik ada kecelakaan kerja, yang strategi yang dapat diterapkan adalah mencatat kecelakaan tersebut, kemudian merancang kembali lingkungan kerja, kemudian membentuk panitia keselamatan kerja, kemudian memberikan pelatihan, dan memberikan insentif keuangan. Lalu untuk bahaya penyakit kerja, strategi yang bisa dilakukan adalah pertama pasti harus mencatat penyakit yang mungkin terjadi, yang beresiko terjadi, kemudian memperbaiki lingkungan kerjanya, lalu mengkomunikasikan informasi seperti bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara penanganannya. Nah, itu harus disosialisasikan dengan baik. Jadi informasi tersebut harus tersampaikan kepada karyawan-karyawan yang ada di bagian tersebut. Kemudian menentukan tujuan dan sasaran. Nah, dari sisi lingkungan kerja sosio-psikologis, ini ada stres dan kelelahan kerja. Strategi yang bisa dilakukan adalah menciptakan program-program pengendalian stres, kemudian meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki peran di dalam perusahaan tersebut. Kemudian menciptakan program pengendalian stres pribadi. Karena stres itu bisa berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan atau masalah pribadi karyawan ini. Tapi walaupun tidak terkait dengan perusahaan, tapi bisa berdampak terhadap kinerjanya yang akhirnya juga ada kaitannya nantinya dengan perusahaan. Kemudian memberikan tunjangan cuti dan liburan biar karyawannya bisa refresh pikirannya, bisa refresh juga badannya. Kemudian memberikan dorongan pada pekerja untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Penjelasan dari mengelola sumber daya manusia internasional. Dalam kenyataannya, baik dari segi ruang lingkup maupun segi risiko, setiap manajer internasional perlu dipersiapkan dalam melaksanakan tugas-tugas bisnis, harus memiliki kemampuan bergerak secara cepat dari satu negara ke negara lainnya. Demikian pula untuk tenaga kerja lainnya yang menduduki posisi penting dalam perusahaan internasional atau global. Untuk itu harus mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang relevan. Rifai menjelaskan pengelolaan staf internasional harus memperhatikan komposisi staf internasional yang terdiri dari analisis transfer internasional, siklus transfer internasional, profil manajer internasional, dan proses desain ulang kebijakan staf internasional. Dalam analisis transfer internasional terdapat pertanyaan penting yang harus dijawab, seperti mengapa perusahaan mengirim pegawai ke luar negeri dan bisa harus memisahkan kebijakan perusahaan yang pastinya berbeda dengan masalah transfer internasional. Sedangkan siklus transfer internasional memiliki beberapa fase. Fase pertama, rekrutmen dan seleksi. Nah, dalam fase ini ada 4 kelompok variabel yang berkontribusi, yaitu kompetensi teknis di pekerjaan, kemudian ciri pribadi atau kemampuan relasional, kemampuan untuk mengatasi dengan variabel lingkungan, dan situasi keluarga. Nah, fase keduanya adalah periode tugas di luar. Pada fase ini, selama tugas, pegawai harus fokus pada tugasnya dan tidak boleh bercabang gitu ya pikirannya, karena mereka kan sedang dikirim untuk menyelesaikan satu tugas atau proyek besar. Kemudian fase ketiga, ini namanya reversion. Dalam fase ini memiliki 2 kali lipat masalah, yaitu penyesuaian ulang dan pembentukan ulang. Penyesuaian ulang yaitu penyesuaian ke budaya asal, sedangkan pembentukan ulang yaitu penemuan posisi yang sesuai pada kembalinya mereka. Jadi ini kondisi setelah mereka kembali, mereka harus menyesuaikan kembali dengan budaya, kebijakan di perusahaan tempat mereka bekerja sekarang gitu, yang beroperasi di negara lain tentunya, dan mereka juga harus bisa menemukan posisi
yang sesuai, karena mereka sudah lama nih ditransfer untuk bekerja di cabang di luar negeri. Kemudian ketika mereka kembali, apakah dengan posisi yang sama, ataukah mungkin harus berganti karena memang sudah ada pengganti pada saat mereka bekerja di atau dikirim di cabang yang ada di luar negara tersebut. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja internasional atau global tujuannya adalah meningkatkan mutu pegawai internasional bagi tugas luar mereka. Penting untuk mengikuti pendekatan sistematis dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi pelatihan tenaga kerja. Siklus pelatihan dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan dari populasi target yang akan menjadi peserta pelatihannya nanti. Nah, dalam siklus ini menimbulkan pertanyaan apa yang ingin dicapai dalam pelatihan tersebut. Kemudian jawabannya ini disediakan dalam sesi desain pelatihan ya, di mana isi dan metode yang dinyatakan ini akan ditentukan juga. Menurut Rifai, siklus pelatihan sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan training dan budaya. Dalam fase ini ada 2 tahap. Yang pertama, kebutuhan analisis training. Nah, fase ini mengidentifikasi dan menjelaskan penyimpangan antara tingkat kinerja yang ada dari kelompok pekerja tertentu dan tingkat yang diinginkan. Tadi, apakah ada gap di antaranya? Latihan yang tepat perlu dianalisis yang terdiri dari 3 komponen yang paling terkait, yaitu analisis organisasi, analisis pekerjaan atau tugas, dan juga analisis pekerjanya atau orangnya. Nah, fase yang kedua, tahap yang kedua maksudnya pencarian profil dari staf internasional untuk menentukan potensi perlunya training dari pegawai untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan bagi suksesnya staf internasional dan memasukkannya mereka ke dalam profil ideal yang dapat melayani sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan bagi penentuan spesifikasi tugas spesifiknya. 6 kompetensi yang dirasa penting bagi suksesnya manajemen internasional adalah keterampilan kepemimpinan, kemudian inisiatif, stabilitas emosi, motivasi, kemampuan untuk menangani tanggung jawab, dan juga sensitivitas budaya. Kemudian yang kedua ada tujuan pelatihan silang budaya. Silang budaya efektif adalah terjemahan dari kebutuhan pelatihan dalam tujuan dan objektivitas pelatihan. Salah satu tujuannya adalah training silang budaya untuk melengkapi training dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk mencapai penyesuaian dan efektivitas. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap spesifikasinya yang harus dipelajari tergantung pada kebutuhan training dari kelompok target atau individu dan harus dihasilkan dari analisis kebutuhan. Yang ketiga, metode untuk pelatihan silang budaya. Metode atau media yang digunakan dan urutan di mana material ditawarkan ke trainee. Yang pertama, metode pelatihan yang tersedia. Beragam sistem klasifikasi untuk metode berbeda dari training silang. Ketika pelatihan silang budaya dimulai biasanya pengambilan pendekatan kognitif murni, intelektual, dan juga instruksional. Kemudian pelatihan silang budaya menjadi penggabungan pendekatan informasi dan juga pengalaman. Lalu memilih metode training. Dalam urutan metode training yang pertama, metode training sangat dependen bila yang menjadi peserta adalah staf dalam kompetensi spesifik, karena tidak semua kompetensi diperoleh dalam pelatihan yang sama. Kedua tugas yang dicapai staf internasional itu bervariasi. Beberapa tugas ini sangat teknis karena melibatkan sedikit interaksi dengan lokal, sementara ada pekerjaan yang lain yang memerlukan interaksi tingkat tinggi dengan populasi lokalnya. Menurut Bandura dalam Rifai, pelajaran sosial dalam pemilihan metode pelatihan ini terdiri dari 2 tempat. Yang pertama melalui efek dari pengetahuan pada perilaku.
yaitu perilaku yang tepat dihargai dan perilaku yang tidak diinginkan itu harus dihukum. Nah, kedua adalah melalui imitasi atau pemodelan perilaku lainnya. Nah, itu tadi adalah materi yang menutup video ini untuk MSDM Global. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam membantu kalian memahami materi di pertemuan ke-14 kita. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.